Oke teman-teman, halo para bro-bro gamers semuanya, balik lagi sama gue. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing dulu nih kelebihan-kelebihannya Python gitu. Kenapa Python banyak banget dipakai sama orang gitu kan? Karena sekarang itu semua orang rata-rata pakai Python gitu. Jadi gue mau ngasih tahu kenapa gitu, alasannya kenapa gitu. Pertama ya, kelebihannya si Python itu ya. Pertama itu Python tuh mudah dipahami gitu. Maksudnya mudah dipahami, sintaks-sintaks atau cara kita untuk membuat program ya, cara kita ngoding di Python itu lebih simple gitu. Nanti gue bakal sharing tuh perbandingannya antara ngoding di Python, di C, dan di Java gitu. Kalian bisa lihat lah seberapa simple si Python. Kedua, si Python ini fleksibel guys. Dia bisa dimainin dengan language lain kayak C, C++, dan lain-lainnya. Ketiga, Python ini punya built-in libraries ya, built-in librariesnya yang sangat banyak gitu. Contoh ya, kalian mau buat program nyari luas lingkaran gitu. Nah, kalian kan nggak inget tuh, pi lingkaran tuh ada berapa kan? Kan 3,14 sekian-sekian tuh banyak tuh. Nah, kalian bisa tuh tinggal pakai built-in libraries math ya, tuh matematika di Python. Caranya gini guys. Kalian kalau mau itu tinggal import aja nih si built-in library si math. Lalu misalnya kalian mau buat pi-nya gitu, math.pi-nya gitu. Terus kalian print nih pi-nya. Tuh, langsung dapet guys. 3, sekian sekian sekian. Jadi kalian nggak perlu ngapalin gitu. Kalau kalian mau buat program menghitung luas lingkaran jadi gampang banget gitu. Oke, lanjut. Python ini sangat bagus untuk data analisis ya, karena built-in libraries-nya itu banyak yang digunakan untuk data analisis gitu. Terus Python ini fun to use cuy. Jadi ngoding di Python tuh fun gitu loh. Nggak seakan-akan nggak serem, nggak susah gitu, fun gitu, gampang soalnya. Terus nagih, beneran deh nagih. Ngoding di Python tuh nagih. Kalian ntar kalau udah cobain ya ngoding di Python, udah ngulik-ngulik Python sendiri nih, nagih, beneran deh. Terus terakhir, kelebihan Python itu adalah komunitasnya itu yang sangat besar gitu. Dan sangat friendly gitu. Kalau misalnya kalian mentok nih, lagi buat program mentok, nggak tahu harus ngapain, tinggal search aja Google atau buka Stack Overflow gitu. Banyak banget di situ komunitas ya yang bisa ngebantu kita gitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi mantep lah. Terus Python ini juga punya kelemahan ya, nggak cuma kelebihan doang. Kelemahan Python tuh cuma satu, kecepatannya tuh. Speednya itu agak lambat ya, lebih lama daripada programming language gitu yang lain. Karena dia kan interpreted language ya. Nah, kalau kalian yang belum nonton video terakhir gua, interpreted language lawan compiled language, nah gua jelasin tuh di situ kenapa interpreted language itu lebih lama gitu ya. Tapi ya, yang fanatik sama Python nih, para Pythonitas gitu, banyak yang ngebantah si kelemahan Python ini. Mereka ngomong waktu yang dipakai para programmer untuk ngoding gitu lebih berharga gitu, lebih valuable daripada waktu eksekusinya gitu. Jadi karena Python ini lebih simple, lebih mudah dipahami kan. Nah, jadi waktu kita membuat suatu program otomatis lebih cepat dong. Di orang ngomong jadi waktu yang kita pakai untuk membuat suatu program itu lebih berharga daripada waktu eksekusinya. Ya sebenarnya make sense sih. Kalau gue sih bilang make sense. Terus di orang ngomong masalah speed atau kecepatan itu bisa diatasi dengan pakai data structures atau algoritma yang tepat gitu. Jadi ya sebenarnya masalah speed ini bisa kita atasi gitu lah ya. Oke, sekarang gue mau kasih lihat guys, si Python itu seberapa simple gitu ya. Nah sekarang gue mau buat program Hello World di C, programming language C ya. Langsung aja, caranya gini guys. Include start io.h, terus int main, terus print f hello world, terus di run. Oh, kasih end dulu bentar. Tuh keluar ya hello world. Nah kalau di C kayak gini guys, buat program hello world yang sama di Java gimana coba? Lebih ribet cuy. Nih cara gini, public class hello world, coba ya kita buat si classnya dulu. Public static void main string args, terus kita print nih system out println hello world. Terus kita coba execute ya. Nah dia bakal ke print tuh hello world. Jadi sepanjang ini guys butuh 6 baris. Ribet ya. Kita lihat seberapa simple Python buat program hello world ya. Cuman kayak gini dong gengs. Terus kita run. Tuh hello world. Jadi kalau kalian tadi udah lihat DC itu butuh sekitar 6 baris ya.
butuh sekitar 6 baris. Di Java sekitar 6-7 baris ya. Di Python itu cuman 1 baris guys. Oke teman-teman, sekarang gue mau ngasih tahu nih gimana kita perbandingan membuat variabel di Python, C, dan Java ya. Nih kalau di Python buat variabel gampang banget guys. Gue mau buat variabel angka ya, sama dengan 10 gitu. Nah terus kalian print angka, run, tuh langsung keluar 10 gitu guys. Gak kayak di C atau Java gitu, kita perlu ngeset tipe value-nya dulu gitu sebelum kita buat si variabel. Jadi ribet ya. Nah ini kalau kalian penasaran print tipe si variabel angka ini tipenya apa gitu, tuh dia bakal keluar tipenya integer gitu ya. Oke mantep ya. Sekarang kalau di C, nih di C ya, gue mau buat variabelnya harus kayak gini guys. Kalian harus set dulu tuh tipe variabelnya sebelum variabel name nya. Contoh angka sama dengan 10 yang sama ya, gue harus tulis int angka sama dengan 10 gini baru bisa di print nih. Contoh print d and angka gini ya, terus gua run. Nah dia baru bisa tuh 10 keluar. Ribet ya. Nah sekarang gimana caranya buat variabel di Java nih, gue bandingin ya. Buat variabel di Java kayak gini. Jadi kalian harus set dulu tuh tipe variabelnya sebelum kalian tentuin nama variabel. Jadi kalau misalnya gue mau buat variabel angka sama dengan 10 yang sama ya, kalian harus kasih int-nya dulu. Kalau jadi si Java itu tahu, oh si variabel ini tipenya integer gitu. Baru kalian declare angka sama dengan 10 gitu ya. Terus kalian mau ngeprint si angkanya ini, system out println misalnya ya, angka sama dengan plus angka. Gue execute. Oke, angka sama dengan 10, keren ya. Jadi kayak gini guys buat variabel di Java. Nah, kalau di Python, kalian mau ngubah value variabelnya itu gampang gitu. Karena kalau di Python tipe variabelnya itu terletak di value-nya. Misalnya di angka ini, tipe angka ini integer kan. Nah, ini terletaknya di 10. Jadi, kalau misal kalian mau ganti angka misalnya rendang gitu, absurdnya gitu, terus kalian mau print tipenya gitu, dia bakal berubah gengs. Tuh tipenya jadi string ya, karena kita udah ubah value nya jadi string gitu. Terus kalian mau print si angka lagi juga bisa, tuh rendang gitu, nggak masalah. Jadi nggak terbatas angka itu cuma bisa huruf nggak terbatas angka itu cuma bisa bilangan numerik gitu. Sedangkan kalau di C guys, kalau kalian mau ganti value nya si variable tuh nggak bisa. Contoh gue mau ubah jadi 3,1411 gitu ya. Terus gue mau ngeprint lagi nih. Tunggu. Gini aja gampang cuy. Nah, ini gua run ya. Dia ngeran sih ke print, cuman 3 doang ke print. Karena integer itu kan bilangan bulat ya. Real number ya, dia nggak boleh ada koma. Jadi yang ke print ya cuman bilangan base-nya aja gitu. 3 doang yang ke print. Kalau C kayak gini, karena ini udah masuknya double tuh. Si tipe value-nya udah double, jadi tetap nggak kompeten gitu ya sama Python. Kalau di Java, gue mau ngubah nih si value variabel angka ini jadi value lain, nggak bisa guys. Coba nih ya, angka gue ubah jadi 3,1414 sekian ya. Terus gue print lagi nih, coba gue execute ya. Keluarnya apa coba? Tuh, error guys, incompatible types. Jadi kita nggak bisa ngubah si value dari variabel ini ya kalau misalnya tipe value-nya itu berubah, karena dia tipe variabel itu nempel di nama variabelnya gitu, bukan di value-nya. Kayak gitu guys. Nah, oleh karena itu di C, C++, Java dan lain-lain tuh tipe variabelnya nggak bisa berubah guys. Jadi meskipun kalian ubah nih si value-nya variabel angka ini, tipe variabelnya dia tetap integer ya. Dia nggak bakal berubah ngikutin value-nya. Sedangkan kalau di Python, kalau kalian ganti value-nya misalnya jadi string, terus kalian print tipenya, dia bakal berubah tuh jadi string. Nah, itulah kelebihannya Python. Oke guys, mantep ya. Sip bener ya Python ya. Nah, jadi kalau kalian udah tahu nih kelebihan-kelebihan Python, ya kan, selling point-nya si Python lah gitu. Jadi kita ngoding di Python juga enak gitu, ngerti kelebihannya itu di mana aja. Oke, next langsung lah kita belajar gimana cara buat variabel dan data types apa aja yang ada di Python. Oke, see you.